Studi kasus tantangan dalam infrastruktur teknologi. PT Telkom Indonesia sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola infrastruktur teknologinya. Berikut adalah bagaimana Telkom Indonesia menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, biaya. Untuk menjaga posisinya sebagai pemimpin di sektor telekomunikasi, Telkom Indonesia telah melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur teknologi, pengadaan dan pemeliharaan jaringan fiber optik yang luas serta layanan data center yang canggih memerlukan biaya yang sangat tinggi. Telkom Indonesia harus secara terus-menerus mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk menjaga kualitas layanan dan memperbarui teknologinya sesuai dengan perkembangan terbaru. 2. Kompleksitas. Dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil, Telkom Indonesia menghadapi tantangan kompleksitas yang tinggi. Infrastruktur telekomunikasi yang dikelola mencakup berbagai teknologi mulai dari satelit, fiber optik, hingga mobile network. Mengelola berbagai komponen ini agar berfungsi secara efisien dan terintegrasi menjadi tantangan besar yang memerlukan keahlian teknis tingkat tinggi dan sistem manajemen yang terstruktur. Studi kasus selanjutnya tentang tantangan infrastruktur teknologi adalah soal keamanan. Ancaman cyber merupakan salah satu perhatian utama bagi Telkom Indonesia. Sebagai penyedia layanan telekomunikasi dan internet, Telkom Indonesia harus menghadapi resiko serangan cyber yang dapat mengganggu layanan dan membahayakan data pelanggan. Perusahaan ini telah mengimplementasikan berbagai langkah keamanan seperti firewall yang canggih, enkripsi data, dan monitoring secara real-time untuk mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat. Meskipun demikian, tantangan dalam menjaga keamanan tetap menjadi perhatian utama. Yang keempat, skalabilitas. Telkom Indonesia terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan layanan telekomunikasi dan data di Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan ini, Telkom harus secara konsisten memperluas jangkauan dan kapasitas infrastruktur teknologinya. Proyek pembangunan jaringan fiber optik yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia merupakan salah satu contoh bagaimana Telkom menghadapi tantangan skalabilitas. Proses ini memerlukan perencanaan yang matang dan investasi yang besar, serta koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Telkom Indonesia terus berupaya untuk memperkuat infrastrukturnya guna mendukung pertumbuhan dan inovasi di bidang telekomunikasi. Pendekatan yang strategis dan komprehensif dalam mengelola biaya, kompleksitas, keamanan, dan skalabilitas infrastruktur teknologi menjadi kunci keberhasilan perusahaan ini dalam mempertahankan posisinya sebagai pimpinan industri. Yang kedua adalah platform digital. Platform digital adalah lingkungan berbasis teknologi yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berkomunikasi, berbagi informasi, dan melakukan transaksi secara online. Platform ini menjadi perantara antara pengguna dan penyedia layanan, menciptakan ekosistem yang mendukung berbagai aktivitas digital. Selanjutnya ada bentuk-bentuk platform digital. Platform digital dapat berwujud yang pertama, platform media sosial. Platform media sosial adalah layanan berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi, berbagi konten, berkomunikasi dengan teman atau pengikut, dan membangun komunitas online. Facebook, Instagram, dan X adalah contoh dari platform ini yang menyediakan sarana bagi individu dan bisnis untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens mereka. Media sosial berperan penting dalam pemasaran digital, komunikasi, dan pengembangan komunitas, memungkinkan penyebaran informasi dan konten viral secara cepat dan luas. Selanjutnya ada platform pendidikan. Platform pendidikan adalah sistem online yang menawarkan kursus pelatihan dan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh siswa dari berbagai latar belakang. Coursera, Udemy, dan Ruang Guru adalah contoh platform yang menyediakan ribuan kursus dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer hingga seni, dengan instruktur dari seluruh dunia. Platform ini memungkinkan pembelajaran yang fleksibel, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan jadwal mereka sendiri, seringkali dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pendidikan formal. Platform pengembangan aplikasi. Platform pengembangan aplikasi adalah tempat di mana pengembangan perangkat lunak dapat mengunggah
mempromosikan, dan mendistribusikan aplikasi mereka kepada pengguna. Google Play Store dan Apple App Store adalah dua pasar aplikasi terbesar yang menyediakan akses kejutaan aplikasi untuk perangkat mobile yang menjalankan sistem operasi Android dan juga iOS. Platform ini juga menyediakan alat dan panduan untuk pengembang, serta mekanisme untuk memonetisasi aplikasi melalui penjualan atau iklan. Selanjutnya ada platform kolaborasi. Platform kolaborasi adalah alat digital yang dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar anggota tim, terutama di lingkungan kerja yang terpencar atau bekerja dari jarak jauh. Slack, Microsoft Teams, dan Zoom adalah contoh platform yang memungkinkan tim untuk berkomunikasi secara real-time melalui pesan teks, panggilan suara, atau video, serta berbagi dokumen dan bekerja sama dalam proyek. Platform ini telah menjadi sangat penting dalam mendukung produktivitas dan efisiensi dalam dunia kerja modern, terutama dalam era kerja jarak jauh yang semakin berkembang. Kesimpulan, platform digital hadir dalam berbagai bentuk seperti e-commerce untuk transaksi online, media sosial untuk berbagi dan berinteraksi, pendidikan untuk pembelajaran jarak jauh, pengembangan aplikasi untuk distribusi perangkat lunak, dan kolaborasi untuk memfasilitasi kerjasama tim. Semua platform ini memainkan peran penting dalam mendukung dan mengoptimalkan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari di dunia bisnis.